Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Abanyu Firmansyah dengan MPM 2341014 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 04 semester 2 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi iklim komunikasi dasar hubungan personal. Nah, sebelumnya saya bertanya kepada kalian, apakah cuaca berpengaruh terhadap semangat diri kalian? Apakah suasana hati kalian berubah-ubah seperti cuaca? Nah, simak terus video ini lebih lanjut. Yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah definisi iklim komunikasi. Keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang seperti hangat menjadi dingin, aman membuat cemas, nyaman menjadi canggung, penolakan untuk diterima, terbuka atau tertutup, yang terbentuk oleh interaksi verbal atau nonverbal. Dengan memahami iklim komunikasi, kita akan paham mengapa kita bisa rileks dan nyaman pada satu hubungan atau tidak nyaman di hubungan yang lain. Nah, contohnya itu seperti awal ketika masuk SD, kita tidak punya teman, menjadikan kita merasa kesepian. Mau kenalan tapi masih canggung atau malu. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama ada investasi. Apa yang kita berikan kepada hubungan dan tidak bisa kita ambil lagi jika hubungan telah berakhir. Contohnya ketika seseorang atau pasangan kita sedang berulang tahun, pasti kita akan memberikan hadiah atau kado. Dan tidak mungkin hadiah tersebut kita ambil lagi. Lalu yang kedua ada komitmen. Komitmen adalah menentukan atau bukan merasakan untuk tetap berada atau bersama dalam sebuah hubungan. Komitmen juga adalah niat untuk saling bersama dan pilihan dalam mengelola sebuah hubungan. Contoh dari komitmen adalah ketika kita punya pasangan dan kita punya rencana terhadap pasangan kita untuk ke jenjang yang lebih serius. Contohnya itu ke jenjang pernikahan. Lalu yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan melibatkan keyakinan pada reliabilitas seseorang atau melakukan apa yang sudah dijanjikan dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan hubungan. Contoh dari kepercayaan adalah ketika kita punya janji terhadap seseorang atau pasangan, maka kita harus membuktikannya atau menepati janji tersebut. Lalu yang keempat ada membuka diri. Adalah usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita sendiri yang biasanya tidak kita sampaikan ke orang lain. Membuka diri juga menjadi kunci penting untuk menunjang kedekatan. Contoh dari membuka diri adalah seperti kita curhat mengenai diri kita sendiri ke pasangan atau seorang sahabat tentang kelebihan atau kekurangan yang kita miliki. Lalu yang terakhir ada nyaman dengan pertentangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Dalam sebuah hubungan, wajar jika adanya perbedaan atau ketegangan. Contoh dari pertentangan ide adalah ketika kita mempunyai pemikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda dengan pasangan atau seseorang, maka salah satu dari kita ada yang mengalah dan saling menerima pendapat tersebut atau pemikiran tersebut. Itulah yang menunjukkan sikap pengertian dari diri kita sendiri atau dari kita masing-masing. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi interpersonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.